Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Aditya Ragil Putra dari channel Libomku. Saat ini kita sedang berada di Manhattan Cafe di acara Customer Test Red Gathering dari acara Daihatsu Malioboro, Yogyakarta. Nah, thank you banget buat Mas Satria yang udah mengundang kami untuk bisa hadir dan meramaikan acara semeriah ini. Kalau kemarin kita kasih sedikit kalian bocoran tentang munculnya Avanza, Veloz, dan Xenia yang baru ini. Nah, inilah generasi ketiga yang muncul dengan perubahan total, dan mungkin perubahannya lebih total dari yang teman-teman bayangkan. Inilah Daihatsu All New Xenia. Nah, berbicara mengenai varian-varian All New Xenia ini, pasti banyak banget varian dari tipe 1300 dan 1500. Nah, apa aja variannya? Coba kita langsung tanya di pakarnya aja. Mas Satria, apa di Xenia ini variannya apa aja? Oke, sedikit saya jelaskan ya Mas Ragil. Sebelumnya salam kenal, saya dari Satria dari Astra Daihatsu Jogja, tepatnya kantornya di Jalan Mataram, Malioboro. Ini kebetulan kita di sini lagi ada acara launching Xenia, All New Xenia yang terbaru. Dulu untuk urutannya Xenia itu mulai All New, kita lagi berubah ke Grand New, terus sekarang pindah lagi ke next levelnya All New Xenia gitu. Jadi kalau untuk All New Xenia, sedikit saya info ya Mas Ragil, itu tipe terendahnya kita mulai dari 1300 tipe M gitu. Secara universalnya 13M, 13X, 13R standar, dan ada 15R gitu. Nanti dibedakan lagi 15 ada yang ADS sama yang ASA. Untuk tipe terendahnya mulai dari 13M. Kalau untuk yang tipe tertingginya 15R ASA. ASA itu hanya dimiliki untuk varian CVT atau Matic aja Mas. Gitu. Kalau untuk secara tingkatannya ya Mas ya, gitu. Gitu sih Mas. Nah, itu tadi teman-teman varian-variannya. Jadi buat teman-teman nanti pilihannya seperti apa bisa kalian lihat. Nah, kita sekarang bahas desainnya dulu teman-teman. Jadi ini adalah tipe ADS dari Daihatsu All New Xenia ini, dan karena dia tipe ADS, dia sudah dapat body kit yang mengelilingi bagian bawahnya, dan dia masih sama, dia ada strip merah seperti ini dan mengelilingi bagian bawahnya. Untuk yang di bagian belakang dia dapat diffuser seperti itu. Nah, fog lampnya ini walaupun dia masih halogen, tapi pada bagian headlampnya dia sudah full LED dengan model reflektor seperti ini teman-teman. Kita pindah di bagian samping teman-teman. Jadi mobil ini tidak melupakan di bagian depannya yang udah garang. Mobil ini banyak sekali garis-garis tajam di setiap lekukannya, jadi dia tetap terkesan garang dan masih tetap sporty. Nah, di bagian ini masih ada side skirt dan masih tetap sama, ada merah-merahnya gitu, dan ada logo ADS di sebelah sana.
sekarang kita ke bannya teman-teman. Jadi di bannya ini masih single tone seperti ini. Dia menggunakan ring 16 dibalut ban Dunlop 185/65. Oh maaf, ring 15. Untuk ini ring 15. Dia juga udah dilengkapi rem cakram di bagian depannya, dan di bagian belakang masih menggunakan drum brake, jadi masih tromol. Yang kedua-duanya sudah cakram itu hanya ada di rivalnya, yaitu Toyota Veloz. Seperti itu. Nah ini kayak gini bentuknya kuningnya. Yuk kita masuk ke dalam lihat interiornya. Nah di Xenia ini yang masih diusung di mobil lama, hanya handle-nya masih persis seperti lama, cuma di tipe ini sudah ada smart entry di sini. Nah, ini dia teman-teman, interior semuanya masih hard plastik di sini, nggak ada soft touch sama sekali di sini, tapi lumayan solid. Nah, mari kita coba nyalakan teman-teman. Di sini udah pakai engine startup ya teman-teman. Wow. Jadi kayak gini teman-teman. Di MID-nya itu udah full color. Sekarang ke bagian setirnya. Di bagian setirnya ini bahannya masih biasa, cuma ini lumayan empuk gitu, jadi buat ngegripnya sih lumayan enak. Dan di desainnya palang 3 kayak gini, dan di sini ada cruise control buat entertain dan buat telepon, mic, mode-mode buat di entertain, dan buat MID. Jadi yang enter naik turun ini adalah untuk pengaturan MID. Nah ini bisa kalian lihat teman-teman. Bisa diatur mode jam, message, average, range, average speed, trip time, dan untuk di sebelah kanan hanya untuk trip gitu ya. Jadi trip A, trip B, odo, dan semuanya. Nah sayangnya di pengaturan setirnya itu cuma bisa telesteering doang teman-teman, jadi nggak bisa teleskopik itu. Dan dashboardnya ini dashboard masih hard plastik semua, tapi lumayan solid dan masih konsisten. Di tipe ADS ini masih ada list merah seperti ini. Nah di tipe Xenia ini udah dilengkapi, di audionya itu sudah dilengkapi dengan LCD 9 inch, dan ini udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Di pilar A ini juga udah dapat speaker kecil kayak gini kanan kiri. Terus di bagian sini itu ada fitur yang gak dimiliki oleh mobil lain dan rivalnya sekalipun, dan ini harusnya itu hanya ada di mobil-mobil sekelas 500 juta ke atas. Ini adalah fitur ionizer, jadi tidak hanya dingin AC, tapi udaranya bisa lebih segar. Dan inilah ionizer yang hanya dimiliki oleh Xenia. Terus di bagian ini ada round view monitor, jadi kita bisa lihat depan dan samping sebelah. Dan satu lagi ada fitur stability control di sini. Jadi buat teman-teman ketika mobil dalam posisi
pengereman mendadak. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengendalikan setir agar tetap stabil. AC-nya ini digital, ini sudah terintegrasi sama head unit, dan di sini ada kontrol besar kecilnya semburan angin, terus di sana besaran dinginnya. Ventilasi AC, teman-teman. Jadi ventilasi AC ini itu sama persis dengan Daihatsu Sigra, jadi flat sama atap, dan posisinya benar-benar di tengah. Jadi row belakang pun kalau mau ngidupin AC juga bisa menjangkau posisi ini. Nah, dari segi kepraktisan, mobil ini mengusung ala-ala GDM-an gitu. Jadi banyak banget di sini tempat-tempat penyimpanan. Seperti di sini, di bagian depan row pertama aja sudah ada cup holder jumlah 6, 2 di pintu sebelah kiri, terus di sini juga ada cup holder di bagian kanan sini, dan 2 di bagian sini. Nah, konsol tengah ini ada tempat penyimpanan. Di sini ada portable 12 volt. Nah, untuk hand rem masih menggunakan mekanikal seperti ini, padahal di rivalnya sudah menggunakan EPB, electric parking brake. Untuk di sisi keamanan ada dual airbag, posisinya di setir sini dan di bagian dashboard sebelah sini. Nah, kita sekarang di posisi tengah, dan posisi depan ini sudah disetting dengan posisi saya mengemudi, dan di bagian jok tengah ini bisa dimaju mundurkan. Di posisi paling maju aja masih punya legroom di sini, karena jok depan ini modelnya melengkung kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di bagasi bagian belakang. Tombolnya itu udah elektrik, teman-teman, jadi enak banget. Nah, seperti ini. Jadi khas ya, Daihatsu khas banget, sering banget ngasih karbonet seperti ini. Ruangannya, kapasitasnya benar-benar sangat lega di sini. Dan di row bagian 3 ini ada cup holder 2, dan masih ada 1 portable di sini 12 volt. Keunggulan pakai menggunakan sasis monokok, jadi banyak sekali penyimpanan, teman-teman. Nah, jadi ada penyimpanan seperti ini untuk tipe ADS ini. Sayangnya karena ini menjadi tempat penyimpanan dan ban serepnya itu jadi ada di sini, jadi masih ngengkol gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya, teman-teman. Sekarang dia bukan lagi longitudinal ke belakang, tapi dia sekarang transversal karena transmisinya sekarang ada di samping, bukan lagi di belakang, dan dia menggunakan transmisi otomatis, dan pertama kali CVT masuk di Xenia. Yuk, sekarang kita coba test drive dulu, teman-teman.
Oke, sekarang kita ada pada kesimpulannya mobil ini membuat aku terkejut, dan jujur aja baru kali ini tipe Daihatsu yang bisa membuatku terkejut. Bukan gimana-gimana ya, karena biasanya setiap kita mencari mobil ada 3 hal yang kita cari, yaitu kenyamanan, hemat BBM, dan bertenaga. Dan pasti ada salah satu yang harus kita korbankan dari 3 inti tersebut. Nah, saat kita memilih nyaman dan bertenaga, pasti lemahnya ada di boros bahan bakar dan gitu-gitu aja. Dan ternyata nggak berlaku di Xenia generasi ketiga ini. Kita lihat aja bagaimana besok ke depannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang cari mobil nyaman untuk keluarga, nih rekomendasi banget generasi ketiga dari Xenia, all new Daihatsu Xenia. Nah buat teman-teman yang mungkin ada di wilayah Jogja dan sekitarnya yang mau kepo lebih lanjut unit kendaraan ini, kalian bisa hubungi Mas Satria dari Astra Daihatsu Malioboro dengan nomor ada di bawah ini. Nah, gitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan karya-karya kami, kenapa kalian nggak support dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman nggak ketinggalan info-info menarik dari kita. Saya Aditya dan tim Libongku yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.